warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina asu fi asrih, mu'minina bih ba'da nubuwatih. Wa ba'du fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatani ay yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min tilkal arba'a min ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Al-Hakim rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh yang sangat penuh dengan keberkahan ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermuajahah, bertatap muka, bermusafahah, berjabat tangan. Mudah-mudahan semuanya menjadi bagian dari catatan-catatan amal soleh kita, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi bagian dari bekal-bekal menghantarkan kita kepada akhir hidup husnul khatimah, sa'adah dunyawiyah dan sa'adah ukhrawiyah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya merujuk pada surah Saba ayat 15. Setahu saya satu-satunya ayat yang ada menyebutkan kata-kata baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Surah Saba ayat 15. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatani ay yamini washimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ada negeri Saba ya. Negeri Saba itu sebuah negeri yang sangat luar biasa, taman-tamannya, kebun-kebunnya dan lain sebagainya dengan segala. Tapi ada kekufuran yang mereka lakukan, kekufuran terhadap nikmat-nikmat Allah, maka dirobahlah dari kesuburan sebuah baldah yang thayyibah menjadi baldah yang ghairu thayyibah. Maka ini jadi pelajaran bagi kita semuanya ya, dari surah Saba itu jangan sampai apa yang Allah sudah berikan pada kita nikmat dengan alam yang begitu subur ya, ijo royo-royo, orang bilang gemah ripah loh jinawi, jangan sampai karena kekufuran kita dengan perilaku kita Allah robah tuh kesuburan segala macam menjadi sebuah bencana besar bagi kehidupan kita di Indonesia ini. Maka ada penyebutan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi mustahil ada wa rabbun ghafur kalau kita tidak mampu menciptakan baldatun tayyibah. Sebab wa rabbun ghafur itu harus menciptakan dulu baldatun tayyibah. Baldatun tayyibatun baru wa rabbun ghafur. Negeri yang bermutu, tayyibah itu boleh diterjemahkan negeri yang bermutu. Wa rabbun ghafur, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam ampunan Allah karena mampu menciptakan yang baldatun tayyibah. Ini saya sampaikan dalam beberapa bulan, insya Allah sampai 2024 saya sampaikan khutbah Jumat dengan konteks baldatun tayyibah. Ya bukan dalam rangka pilpres, tapi umat itu biar cerdas. Sebetulnya baldah tayyibah itu gimana? Kalau dalam Al-Quran itu tidak ada penjelasannya, maka dijelaskan baldah tayyibah ini dengan hadis Nabi. Kalau metodenya dalam tafsirul ayah bis sunnah namanya. Ayat ditafsirkan dengan hadis Nabi. Ada ayat ditafsirkan dengan ayat. Tafsirul ayah bil ayah, ayat ditafsirkan dengan ayat.
Contohnya ayat ditafsirkan dengan ayat pada surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita nggak tahu bagaimana jalan yang ditafsirkan oleh ayat surahnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai siratal ladzina an'amta alaihim pun belum jelas, kecuali surah An-Nisa ayat 56 menjelaskan tuh. Yang an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa saja mereka tuh orang-orang yang dikasih nikmat. An-Nisa jauh ditafsirkan pada surah An-Nisa. Dari Al-Fatihah lompat kepada surah An-Nisa penterjemahan. Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ternyata yang an'amta alaihim itu belum dijelaskan dulu dalam surah Al-Fatihah, kecuali ditafsirkan oleh ayat pada surah An-Nisa ayat 56. Ya, yang an'amta alaihim itu siapa? Wa may yuti'illah, dan orang yang taat kepada Allah wa rasulah dan rasulnya, ulaika ma'al ladzina an'amallahu, itu an'amta alaihim, ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Jadi orang-orang yang Allah telah beri nikmat itu minan nabiyyin, tergolong para nabi, siddiqin wali-wali Allah, was-syuhada para syuhada, was-shalihin dan orang-orang saleh. Supaya kita tidak terjebak memahami, oh mereka durhaka, maksiat kok dikasih nikmat. Itu konteksnya bukan nikmat. Bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah itu bukan nikmat. Itu dalam bahasa agama istidraj. Itu bisa dilihat dalam surah Al-An'am ayat 44. Jadi jangan iri kepada orang-orang yang durhaka, kok dikasih jalannya mulus-mulus saja, enak-enak saja. Itu bukan nikmat, itu istidraj. Ya, berarti nikmat itu sesuatu yang baik yang diberikan oleh Allah yang maha baik kepada orang-orang baik. Siapa orang baik? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i para nabi, siddiqin wali-wali Allah, para syuhada, was-shalihin orang soleh. Jadi supaya tidak terjebak pada pemahaman kok kufur durhaka kepada Allah kok dikasih nikmat, itu tidak nikmat, itu bukan nikmat, itu istidraj. Surah 6, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Pada hakikatnya orang-orang itu sedang didekatkan kepada azab Allah. Maka istidraj itu kan ad-dunu ila adzabillah bil imhali qalilan qalilan. Ad-dunu didekatkan ila adzabillah, kepada azab Allah, bil imhal alon-alon, qalilan sedikit-sedikit. Jadi sebetulnya sedang dibuai sampai nanti Allah timpakan kepada mereka sesuatu yang sesali betul. Ya, kenapa nikmat ini tidak disyukuri? Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Silakan dilihat surah Al-An'am ayat 44 tentang makna istidraj, ya, yang seringkali kita salah memahami. Kok durhaka, maksiat kok mulus-mulus saja? Durhaka, maksiat kok mulus-mulus, kok dikasih nikmat? Bukan nikmat. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang tidak baik. Maka nikmat itu sesuatu yang baik yang diberikan oleh Allah yang maha baik kepada orang-orang baik. Itu ma'alladzina an'amallahu, berserta orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Siapa saja? Minan nabiyyin, para nabi itu orang-orang baik. Was-siddiqin, wali-wali Allah, was-syuhada, para syuhada, was-shalihin dan orang-orang saleh. Maka pada kesempatan ini kita ingin mencari konsep baldatun thayyibah yang Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci, tapi dijelaskan oleh Rasulullah. Itu namanya tafsirul ayah bis sunnah. Ayat ditafsirkan, dijelaskan oleh hadis Nabi. Ini contohnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, menyebutkan kata kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal balak. Kullu baldatin, tiap-tiap negeri, kullu baldatin, tiap-tiap negeri, yakunu fiha arba'atun, yang ada di dalam negeri itu ada 4 faktor. Fa ahluha ma'sumuna minal bala, maka penduduk negeri itu kata Nabi akan terpelihara dari bala yang Allah akan timpakan. Jadi hal yang 4 ini luar biasa, sampai Allah tidak akan menimpakan adab bala selama 4 faktor itu ada dalam negeri itu. Ini yang pun disebut baldah thayyibah.
kullu baldatin, tiap-tiap negeri, yakunu fiha arba'atun, yang ada di dalam negeri 4 faktor. Fa ahluha, maka penduduk negeri ini semuanya maksumuna minal bala, akan terpelihara dari bala yang Allah akan timpakan terhadap mereka. Siapa saja? Yang pertama kata Nabi, imamun adilun la yadlimuhum syai'a. Kalau di negeri itu ada seorang pemimpin yang adil, la yadlimuhum syai'an, yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Ini bahasa hadis, saya tidak menyinggung apa-apa. Kalau di negeri itu ada imamun adilun, seorang pemimpin yang adil, la yadlimuhum syai'an, yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Jadi parameternya kalau di negeri itu banyak bala, gempa, tsunami, erupsi gunung, meletus segala macam, itu ukuran bahwa di situ ada seorang pemimpin yang tidak adil. Saya sering pikir, subhanallah, seorang pemimpin itu mulia sekali kedudukannya, sampai Allah tidak akan menimpakan bala kalau ada pemimpin di negeri itu imamun adilun la yadlimhum syai'an, seorang pemimpin yang adil, yang tidak mendolimi rakyatnya, apalagi mendolimi ulama, rakyatnya sih jangan, apalagi mendolimi, naudzubillah min dzalik. Dalam bahasa hadis Nabi, kalau Nabi menyebut imam pasti ada kata sifat adil, imamun adilun. Pasti dalam hadis mana saja kalau Nabi menyebut seorang pemimpin pasti diimbuhi kata sifat adil. Dia seorang pemimpin itu harus adil. Logika sederhananya mudah saja. Lihat saja dalam surah Ali Imran ayat 36. Jadi siapapun di muka bumi ini dia jadi seorang pemimpin, itu sebetulnya hakikatnya dia menerima kuasa dari Allah sebagai pemimpin. Hatta Fir'aun dan Nimrud sekalipun, itu semuanya sebenarnya hakikatnya Allah berikan kepada dia amanah kepemimpinan. Maka kalau seorang pemimpin itu harus adil, karena apa? Yang memberikan kuasa kepadanya adalah Al-Hakamul Adlu. Kalau dalam Asmaul Husna, Al-Hakamul Adlu, Allah yang maha bijak dan maha adil. Maka orang-orang yang memimpin di muka bumi ini, siapapun dia, orang itu orang yang mendapatkan amanah dari Allah. Karena yang memberikan amanah kuasa ini adalah Allah yang maha bijak dan adil, maka orang-orang yang diberikan amanah berkuasa itu harus bersifat dengan sifat yang memberikan kuasa dia, Al-Hakamul Adil. Jadi dalam bahasa hadis Nabi selalu imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. La yadlimuhum syai'an, yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Jadi dalam bahasa agama, dalam surah tadi, surah Ali Imran ayat 36, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ayatnya. Jadi sebenarnya seorang pemimpin kalau dia menanamkan kesadaran bahwa apa yang ia miliki berupa kekuasaan itu sebetulnya Allah berikan kepadanya, itu nanti akan ada kesadaran wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau akan mencabut kekuasaan yang engkau berikan ya Allah. Jadi seorang pemimpin yang punya kesadaran bahwa dia memiliki kekuasaan karena Allah yang memberikan malikal mulki tu'til mulka man tasha, itu tidak ada sedikit pun perasaan takut impeachment, pemakzulan sampai kudeta. Andai kata terjadi impeachment atau pemakzulan, dia tidak terjemahkan itu dimakzulkan oleh orang. Itu hakikatnya wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau cabut kekuasaan ya Allah yang pernah engkau beri. Jadi bapak-bapak yang punya kuasa ini sadar bahwa apa yang kita miliki berupa kekuasaan itu pemberian, satu saat akan diambil lagi sama Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, maka tidak akan ada penyakit post power syndrome. Karena ketika sudah tidak berkuasa lagi, itu karena Allah sudah ambil mandatnya, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Saya cerita sedikit ketika kompetisi pemilihan gubernur pada 2019, saya ketemu dengan beliau di panggung maulid itu. Saya bilang, Pak Anies, saya nggak bisa kasih bantuan materi, cuma saya kasih saja wirid habis sholat 5 waktu. Ini Pak saya kasih. Ini surah Ali Imran 36. Bapak amalkan tiap habis sholat 71 kali. Dia kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli. Jadi kalau Bapak nanti jadi gubernur itu bukan karena dukungan kami, karena memang Allah beri kuasa kepada Bapak. Tu'til mulka man tasha. Alhamdulillah
ayat ini beliau sampaikan ketika melepas jabatan beliau meskipun periodenya belum habis. Ya beliau kata ya sudah wa tangziul mulk, bukan karena rekayasa makar-makar orang untuk menghalangi beliau di 2024 sampai belum masanya jadi gubernur harus berhenti. Beliau kata wa tangziul mulka mimman tasha, dan engkau cabut ya Allah kekuasaan yang kau berikan, selesai. Nggak ada khawatir, nggak ada sedih meskipun belum harus berhenti jadi gubernur, tapi sudah waktunya wa tangziul mulka. Ini kalau tidak diterjemahkan semacam ini kita berbahaya. Berbahaya di mana? Post power syndrome. Oh, goblon abis kok sudah harus turun, dan itu tidak dipilih oleh rakyat, oleh keputusan seseorang untuk kepentingan 2024-nya wallahu alam. Beliau katakan wa tangziul, persis apa yang saya sampaikan ketika dulu pemilihan gubernur, Pak. Tidak bicara politik ya, cuma saya bicara ayat. Dan kasusnya real, ini based on case nih ya. Kasusnya real. Beliau wa tangziul mulka mimman tasha, cabut kekuasaan. Subhanallah, orang tidak akan takut impeachment, pemakzulan. Percuma triliunan orang menghalangi seseorang, kalau Allah menghendaki nggak bisa. Triliunan manusia ingin memberi, kalau Allah enggan tidak bisa juga ia mendapatkan. Itu yang wirid Nabi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi. Itu subhanallah, Rasulullah mengajarkan kita pada akidah Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang bisa menghalang-halangi engkau kalau engkau sudah mau beri. Kalau sudah mau kasih nggak bisa yang ada menghalang-halangi, itu akidah. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi lima mana'ta kalau engkau menghalang-halanginya. Triliunan manusia menghalangi, kalau Allah sudah mau beri nggak bisa, ini kebesaran Allah. Triliunan manusia mau memberi, kalau Allah enggan untuk memberikan nggak jadi, nggak dapat kita. Saya sampaikan ini coba saya bilang Bapak amalkan ya, alhamdulillah Allah kasih jalan dapat kemudian. Saya nggak punya uang untuk membantu secara materi. Di situ ada Ustadz Yusuf Mansur itu, di panggung itu. Ustadz saya minta juga ijazahnya. Wah saya bilang saya nggak ngasih ijazah, ente ada ijazahnya, ente duitnya udah banyak, saya bilang. Bahkan duit orang banyak di tangan ente. Ini Pak Anies nggak punya duit, saya bantu wirid aja ijazah tuh kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Ini ayat akidah, Pak. Ini andai kata kesadaran ini dimiliki oleh seorang pemimpin, dia tidak pernah akan ada rasa takut di demo, di impeach, dimakzulkan, bahkan dikudeta sekalipun. Andai kata pun terjadi kudeta terhadap dirinya, dia tidak menerjemahkan orang mengkudeta dirinya. Itu sudah watang ziul mulka mimman, dan engkau cabut ya Allah kekuasaan. Sudah selesai, lewat sababnya dikudeta atau makzul atau impeachment, selesai. Maka kalau seorang pemimpin yang adil itu, yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun, ini akan menjamin negeri ini, penduduk ini maksumuna minal bala, terpelihara dari bala Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ketakutan luar biasa diciptakan ini makar ini segala. Untuk apa? Inilah pentingnya memberi seorang pemimpin yang punya pemahaman agama yang baik. Ya, pilih pemimpin yang punya pemahaman agama yang dia tidak pernah akan takut, Pak. Diimpeach, dimakzulkan, andai kata itu terjadi, itu pun kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Makanya bahaya kalau kita punya pemimpin yang tidak punya pemahaman agama yang baik. Maka kita fight betul sedang untuk melahirkan seorang pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang diberikan kuasa oleh Allah untuk berkuasa. Maka Allah titipkan engkau harus adil, karena yang memberikan kuasa adalah yang al-hakamul adlu, Allah yang maha bijak dan maha adil. Kedudukannya mulia sekali sampai bisa menyelamatkan kita dari bala yang Allah timpakan. Maka kalau sering terjadi bala pada satu negeri, parameternya mudah saja berarti ada seorang pemimpin yang tidak adil di situ. Maka terus berupaya kita menyuarakan keadilan seorang pemimpin yang adil, terus fight terus sampai nanti Allah takdirkan betul-betul lahir seorang pemimpin yang adil, yang bijak, membangun negeri ini dengan penuh niat yang baik. Amin ya rabbal. Ini nggak ada takbirnya nih. Alhamdulillah, nggak perlu dikomandoin, yang baik bertakbir Allahu Akbar gitu. Ya, Allahu Akbar. Ya, saya bukan tim sukses, Pak, tapi saya punya kedekatan khusus, sampai apa yang saya sampaikan selalu based on agama, terus agama, nggak usah khawatir, Pak. Dan beliau lebih sangat paham tentunya.
Ya, sampai saya bergembira sekali ketika terakhir beliau katakan, ya sudah, bukan karena ada makar tertentu, ya sudah, watang ziul mulka. Itu pun terjadi karena watang ziul mulka, meskipun belum selesai, masih 2,5 tahun lagi, ya mundurlah. Meskipun ada upaya untuk menghapus rekam jejak orang baik ini, subhanallah, sudah dicatat sama Allah dan malaikat semuanya. Untuk apa upaya-upaya menghapuskan jejak orang baik untuk menimbulkan image yang baik? Saya manusia, subhanallah. Inilah kalau tidak didasari dengan agama, selalu tuh mindset berpikirnya jahat terus. Mindset berpikirnya jahat, makar ini, makar ini, segala macam. Ya, silakan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya contohkan, Pak. Fir'aun itu ya dibisiki oleh buzzer-buzzer Fir'aunnya, yang akan mengancam kekuasaanmu hai Fir'aun adalah bayi laki-laki yang terlahir di kalangan Bani Israel. Itu bisikan buzzer-buzzernya Fir'aun. Yang mengancam kekuasaanmu hai Fir'aun adalah bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bantu. Maka ayatnya, wa id najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa fi ayatin ukhra yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Sampai kemudian Fir'aun ambil polisi, setiap bayi yang terlahir dari kalangan Bani Israil disembelihin semua, saking takutnya. Karena informasi buzzer Fir'aun ini yang akan mengancam kekuasaanmu adalah bayi yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Subhanallah, mereka punya makar sampai makar kayak itu, menyembelih setiap bayi. Allah punya makar, wallahu khair. Ternyata yang meruntuhkan kekuasaan Fir'aun adalah bayi yang ia rawat dalam istananya. Ternyata yang meruntuhkan, yang mengancam kekuasaan Fir'aun adalah bayi yang ia rawat di dalam istananya. Nabi Musa alaihissalam itu dirawat dalam istananya. Ternyata orang yang paling dekatnya yang mengancam kekuasaan dan meruntuhkan kekuasaan Nabi Musa alaihissalam. Maka saya banyak ustaz, Allah gimana, udah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar jahat, tapi jangan wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembuat makar. Itu selesai. Maka saya tanamkan ini kekhawatiran saya terhadap peta segala panjang pembicaraan yang ada semuanya. Saya kan ada kebesaran Allah, ada kebesaran wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Kalau kita baca-baca semuanya, subhanallah, segala strategi sudah digelontorkan, triliunan uang digelontorkan. Tapi jangan lupa ada kebesaran Allah, wallahu khairul makirin. Maka saya setiap kunut subuh saya bantu doa terus, Pak. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wafiqhum lil amali bima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin al-zalimin al-makirin al-khainin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin al-zalimin al-makirin al-khainin a'da'aka adan. Sampai doa Nabi Nuh, Rabbana la tadar 'alal ardi lidh-dhalimin ad-dayyara. Rabbana la tadar 'alal ardi lil makirin ad-dayyara. Rabbana la tadar 'alal ardi lil kafirin ad-dayyara. Doa Nabi Nuh, Tuhan jangan kau sisakan tempat di muka bumi Indonesia ini bagi orang-orang yang makar, sedikit pun jangan kau sisakan tempat. Bagi orang-orang zalim, bagi orang-orang yang khianat, bagi orang-orang yang makar. Dah, Rabbana la tadar 'alal ardi lil makirin ad-dayyara. Ini saya sampaikan kekhawatiran Ustaz, nanti percuma kita berjuang. Udah, wallahu khairul makirin. Wallah, ini kalau akidah kita tanamkan gini. Kita ini lemah, tapi jangan lupa ada kebesaran Allah. Maka Fir'aun ternyata diruntuhkan kekuasaannya oleh bayi yang justru ia rawat dalam istana. Itu makar Allah. Dia boleh sembelihin semuanya bayi-bayi Bani Israel. Dia saking takutnya kekuasaannya diruntuhkan. Ternyata Allah punya makar sendiri. Itu makarnya Fir'aun dengan tukang sihirnya begitu. Tapi Allah punya makar. Ternyata yang meruntuhkan kekuasaannya adalah bayi yang ia rawat di dalam istananya. Nabi Musa alaihissalam dirawat oleh Fir'aun tuh. Ya karena istrinya jangan dibunuh, biar kita rawat saja, biar nanti manfaat. Ternyata subhanallah, ini makar Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pertama, imamun adil. Maka saya pesankan siapa saja sampai pada level paling rendah, antum ini berkuasa, mau tingkat RT, RW, lurah, camat, gubernur, wali kota, semuanya itu amanah. Tu'til mulka man tasya. Ya Allah, engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang kau kehendaki.
Maka jangan lupa Allah yang kasih kuasa, Allah yang maha adil, maha bijak. Maka ketika engkau berkuasa, engkau harus adil dan bijak. Adil, dan kalau orang adil bijak banyak didoakan rakyat juga, banyak juga tidak sumpah serapah rakyat, masya Allah. Maka doa-doa orang yang madlum, ini doa-doa orang yang dizalimi, subhanallah, mustajab betul ya. Kata Nabi, ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainahu wa bainallah. Takutlah engkau doa orang yang kau zalimi. Fa innaha, karena sesungguhnya doa itu laisa bainahu, tidak ada antara diri orang yang kau zalimi dan Allah hijab. Itu orang-orang yang madlum tuh menembus langit, Allah tidak halangi itu sampai mustajabnya. Maka dipesan ittaqi da'watal madlum. Maka siapapun yang memimpin, saya katakan Bapak harus adil, karena Bapak diberikan kuasa oleh Allah, al-hakamul adlu, Allah yang maha bijak, maha adil. Maka ketika memimpin itu ingat diberikan kuasa oleh Allah dengan sifat bijak dan adilnya. Ini yang sering dilupakan dan tidak diketahui oleh siapapun kecuali dia seorang pemimpin yang punya bekal pengetahuan agama yang baik. Maka dia berusaha. Jadi seorang pemimpin itu pertanggungjawabnya pada Allah. Pertanggungjawab pada Allah. Kalau pertanggungjawabnya persis, dia hitung betul supaya tidak menyalahi kuasa yang berikan dia kuasa. Bukan pertanggungjawab pada partai yang mengusung dia atau ketua umum partai yang mengusung dia sampai jadi penguasa, bukan. Pertanggungjawab pada Allah. Kalau pertanggungjawabnya pada Allah benar, pasti kepada rakyat benar. Tapi kalau pertanggungjawabnya pada partai yang mengusungnya, itu hanya memenuhi nafsu syahwat partainya atau ketua umumnya. Jadi kalau pertanggungjawab pada Allah pasti benar, kepada Allah benar, pasti kepada rakyat benar. Kalau kepada rakyat benar, belum tentu kepada Allah benar. Sebab bisa jadi memenuhi keinginan syahwat partainya atau keinginan ketuanya dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang berkuasa pertanggungjawabannya pada kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini bukan kisi-kisi lagi nih sebetulnya. Kalau kuliah tuh soal yang keluar kisi ini bukan kisi-kisi, sebetulnya definitif betul saya. Maka tidak ada pilihan lain. Saya katakan 50 tahun atau 100 tahun ke depan belum tentu Allah hadirkan sosok seseorang seperti yang kita lihat sekarang ini. 50 tahun atau 100 tahun ke depan belum tentu Allah tampilkan seorang seperti beliau ini, Bang. Maka betul-betul nih kesempatan terakhir untuk bisa memperjuangkan orang yang imamun adilun la yadlimuhum syai'a. Meskipun jejak-jejaknya sudah berusaha untuk dihapuskan, jangan-jangan nanti JIS juga akan dihancurkan juga, JIS untuk menghapuskan jejak karya sesungguhnya. Yang kedua, kata Nabi, siapa? Alimun ala sabilil huda. Kalau di negeri itu ada orang yang berilmu ala sabilil huda, di atas jalan hidayah. Nah, kalau orang-orang yang berilmu itu pertanggungjawabnya pada surah itu, surah Al-Baqarah ayat 32. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Orang yang berilmu itu pertanggungjawabnya pada yang mengajarkan dia ilmu. Siapa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka kawan-kawan yang punya lembaga survei ini kesempatan untuk dapat uang banyak nih, untuk membuat sebuah survei memenangkan elektabilitas seseorang karena bayaran yang tinggi. Pada periode yang lalu saya nggak sebut kawan saya itu, adik kelas saya di IAIN dulu, dia punya lembaga survei. Konon dapat puluhan miliar untuk memberikan sebuah hasil survei mengunggulkan seseorang, padahal real di masyarakat tidak ada dukungan yang benar soal itu. Ini kalau orang alimnya, berilmunya tidak lagi di atas jalan hidayah, maka dia akan melacurkan ilmunya. Maka saya tidak sebut namanya, ketika diminta apakah beliau itu bisa dinaikkan dari tingkat penyidikan sampai ke tingkat penyelidikan. Kata ahli hukum tata negara ini katanya bisa. Padahal yang lain tidak bisa, dari tingkat penyidikan sampai ke tingkat penyelidikan. Dipaksakan untuk sampai tingkat penyidikan. 3 minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang yang dipaksa untuk menandatangani. Beliau sama ini. Saya didatangi oleh seorang, saya nggak sebut 2 orang nih, kalau sebut karena beritanya di koran-koran sudah besar. Ya, beliau datang ke kantor saya minta tanda tangan supaya dari tingkat penyidikan bisa tingkat penyelidikan. Kata beliau, andai kata saya tanda tangan surat itu, Ustaz, katanya tidak akan ada deklarasi Nasdem tuh. Ya, beliau ini yang mengaudit sejak awal sampai 3 kali audit, auditor negara nih, BPK ya. 3
3 kali audit. Dari sejak audit pertama sampai finally audit ketiga tidak pernah ada penyimpangan kerugian negara. Itu dipaksakan sampai tingkat penyelidikan untuk menghadang nanti Pilpres 2019. Saya tidak tanda tangan karena saya mengaudit dari awal sampai tingkat audit yang ketiga itu tidak ada kerugian negara karena Formula E. Ini ada seorang ahli hukum tata negara memberikan fatwa bisa dinaikkan dari tingkat penyidikan ke tingkat penyelidikan. Itu pesanan seseorang agar nanti menghadang ia untuk tidak bisa Pilpres di 2020. Naudzubillah min dzalik. Ini orang alimnya kalau sudah tidak lagi ala sabilil huda, terancam kita dari balanya Allah. Karena yang kedua katanya alimun ala sabilil huda. Kalau di negeri itu orang-orang yang berilmunya masih ada di atas jalan hidayah. Dia tidak melacurkan ilmunya untuk kepentingan dunia. Maka kalau dalam konteks tasawuf, ya Imam Ghazali ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Bahkan yang paling ditakutkan nama Nabi selain Dajjal, inna akhwafa ma akhafu alaikum min ghairi Dajjal ulama isu. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi atas kalian selain Dajjal, kata Nabi, ulama usu adalah ulama-ulama orang-orang yang berilmu tapi orang-orang yang jahat. Jadi yang selain Dajjal yang ditakutkan nama Rasul terhadap kita semuanya, inna akhwafa ma akhafu alaikum min ghairi Dajjal ulama usu. Sungguh yang paling aku takutkan terjadi atas kalian tidak mampu menghadapinya selain Dajjal ulama usu adalah ulama-ulama yang jahat. Ini yang kemudian seringkali ilmunya dipakai untuk melacurkan, tidak lagi berpihak pada kebenaran ilmunya tapi sudah memenuhi pesanan pihak-pihak tertentu. Maka ketika fatwa itu bahwa beliau mengatakan bisa nih tingkat penyidikan dinaikkan kepada tingkat penyelidikan, padahal ahli hukum tata negara yang saya baca yang lain nggak bisa karena tidak ada indikasi kerugian negara dari Formula E. Nah kalau sudah orang alimnya tidak lagi di atas jalan hidayah, hancur Pak. Ghairu maksumina minal bala. Kita tidak lagi bisa terpelihara dari bala yang Allah akan timpakan. Jadi bapak-bapak yang berilmu itu kedudukannya mulia, saya mampu menahan balanya kalau masih di atas jalan hidayah. Maka saya sering ungkapkan bahasa agama itu kulil haqqa walau kana murran. Itu bahasa ilmu, silakan. Apa yang Anda cermati dengan ilmu Anda, kawan-kawan lembaga survei, saya katakan ini pemesanannya banyak sekali untuk tingkat elektabilitas. Maka ada yang jujur betul. Kalau yang jujur betul lembaga survei nggak punya banyak duit tuh. Tapi kalau tidak jujur tinggal pesanan tinggikan angkatnya 71,5% atau sekian persen diunggulkan. Padahal kenyataan real di masyarakat tidak ada dukungan seperti itu. Ini berarti mudah saja dibaca sebetulnya lembaga survei pesanan ini. Kan banyak tuh lembaga-lembaga itu lembaga survei pesanan. Dan itu saya punya kawan Pak, lembaga-lembaga survei itu. Saya nggak sebut orang-orangnya. Saya bilang wah mewah-mewah sekali ya karena pesanan. Kalau pesanan mau berapa miliar silakan sudah. Ini kan untuk menimbulkan satu kesan di masyarakat, oh dukungannya luar biasa. Sehingga kalau nanti dimenangkan dalam tanda kutip dimenangkan karena hasil survei sebelum pemilihan memang sudah tinggi angka elektabilitas yang bersangkutan. Jadi wajar kalau dia menang. Itu cara-cara yang tidak fair. Apalagi black campaign yang dilakukan. Orang-orang yang berilmu harus bertanggungannya pada Allah yang mengajarkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang ketiga, ini konsep baldatun thayyibah kata Nabi, masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala ta'limil Qur'an wal ilm. Ya, ketiganya kata Nabi kalau di negeri itu ada masyayikh para ulamanya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulamanya mencegah yang mungkar dan menyuruh yang ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bukan sebaliknya. Ya'murunal munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kenyataannya begitu. Malah menjadi bagian dari sebuah kezaliman, bagian dari sebuah kecurangan. Hancur ghairu maksumina minal bala kalau ulama-ulamanya tidak lagi beramar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ulama-ulamanya menjadi bagian dari sebuah kemungkaran. Maka Nabi katakan kalau ingin ada baldah thayyibah di negeri itu ulama-ulamanya punya komitmen yang kuat terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada stigma negatif terhadap umat Islam ini sering bikin gaduh. Saya bilang Pak, enggak, umat Islam enggak bikin gaduh. Kalian yang bikin gaduh umat Islam. Umat Islam itu pasti gaduh Pak kalau ada kemungkaran. Maka ada reaksi dari umat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita tidak gaduh, justru kita dibikin gaduh.
Karena umat Islam itu tidak pernah betah, tidak pernah akan nyaman kalau kemungkaran, ketidakadilan, kezaliman, kecurangan, kebohongan selalu terjadi, ada reaksi terus. Dan ini karakter umat Nabi Muhammad, beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi dalam Al-Quran fahum la yatanahawna am mungkarin fa'alu. Orang-orang Yahudi itu tidak saling mencegah kalau ada kemungkaran yang terjadi, urusan masing-masing. Kalau kita enggak. Kalau kita nggak bisa urusan masing-masing, maka kepedulian kita terhadap amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka wa ulaika humul muflihun, membawa keselamatan sama-sama semuanya. Jadi kita tidak senang berbuat gaduh, kita yang dibikin gaduh ketika ada ketidakadilan, pasti ada respon umat. Maka stigma bahwa kita sering bikin gaduh bukan, justru kita dibikin gaduh oleh faktor-faktor eksternal. Ada ketidakadilan, selalu diperjuangkan, bicara keadilan, ada ketidakjujuran, selalu disuarakan kejujuran. Maka kita yang dibuat gaduh, tidak membuat gaduh, justru umat Islam yang dibuat gaduh karena ada ketidakadilan, kezaliman. Ini kalau masyayihnya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, nanti kita maksum minal bala. Wa yuharriduna ala ta'limil Quran, dan mendorong untuk mengajarkan Al-Quran wal ilmi, dan mengajarkan ilmu, mendorong untuk mengajarkan Quran dan mengajarkan itu. Kalau masyayihnya, para ulamanya punya komitmen kayak gitu, amar ma'ruf nahi munkar. Saya katakan hadis Nabi katakan la tazalu ummati zahirinal haq, senantiasa umatku itu selalu membela kebenaran, Pak. Jadi kalau kita ada respon-respon segala macam itu karena apa? Nabi katakan la tazalu ummati zahirin, senantiasa umatku selalu membela dan memperjuangkan kebenaran. Maka ketika ada ketidakbenaran pasti ada respon dari umat. Pasti gaduh umat ini. Kita yang dibikin gaduh, bukan kita berbuat gaduh, karena kemungkaran, kezaliman, ketidakadilan, ketidakjujur, musuh agama. Maka orang-orang yang punya komitmen amar ma'ruf selalu akan ada reaksi dalam bentuk apapun. Ini kan seringkali tuduhannya radikalisme, orang bilang radikal. Orang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu wa ulaika, inilah karakter umat Nabi Muhammad. Sampai kuntum khaira ummah, kalian itu sebaik-baik umat selama komit ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini kita tidak akan pernah merasakan predikat khaira ummah. Maka orang bertanya, di mana kita khaira ummah? Karena komitmen amar ma'ruf nahi munkarnya sangat lemah. Sangat lemah terhadap komitmen amar ma'ruf nahi munkar. Maka tegakkan itu biar nanti dapat predikat khaira ummah. Kalau Yahudi tadi la yatanahawna am munkarin fa'alu, tidak saling mencegah kalau ada kemungkaran, tidak saling. Kalau kita tawasau bil haq wa tawasau, Nasrani menyembunyikan kebenaran. Ya, kalau kita tidak, justru memperjuangkan kebenaran. Allah nyata Nabi Isa, ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum, ya, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Ini kebenaran yang tapi disembunyikan. Ya, kata Nabi, ya Bani Israel inni Rasulullah, wahai Bani, aku ini utusan Allah. Beliau katakan, ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum, aku ini utusan Allah. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku membenarkan apa yang ada di hadapanku. Jadi Nabi Isa membenarkan Taurat. Wa mubasyiran, dan aku datang membawa berita gembira, katanya, bi rasulin, dengan kedatangan seorang rasul, ya'ti, yang bakal datang, mimba di sudahku, ismu Ahmad, namanya Ahmad. Ini yang disembunyikan. Maka kalau kita tidak menyembunyikan kebenaran, justru memperjuangkan kebenaran. Makanya kan kulil haqqa walau kana murran. Yang pahit tetap harus dikatakan. Ya, yang pahit, yang benar harus dikatakan meskipun itu pahit. Itu konteks bahasa amar ma'ruf nahi munkar. Maka kita khairul ummah, dan ini tidak dimiliki oleh Yahudi dan Nasrani. Maka ini umat yang terbaik. Kenapa? Komitmen amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Dan ini ternyata membawa keselamatan bersama-sama supaya nanti ma'sumuna minal bala, terpelihara dari bala Allah. Maka saya ingatkan kawan-kawan, ya, ketika pandemi Covid-19, ya mohon maaf, saya akui bahwa saya harus bermasalah dengan pihak kepolisian, tapi sampaikan saya tidak ingin mendiamkan umat ini tercekam dalam ketakutan yang luar biasa. Maka saya katakan pandemi Covid-19 dampaknya bukan hanya dampak ekonomi, tapi degradasi akidah. Ini rupanya saya mencermatinya ada ingin menjauhkan umat Islam dari doktrin agamanya. Sampaikan bicara prokes itu ikhtiar, Pak.
Yang 3 cuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu ikhtiar. Tawakalnya nggak dihembuskan. Pada Quran, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Maka tidak ada dalam bahasa prokes itu poinnya banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak bersolat, nggak ada. Andai kata cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu semua bahasa ikhtiar. Tapi seperti Tuhan itu kemarin seakan jaminan keselamatan. Bahkan mohon maaf nyuwun sewu nih, bahasanya pun sudah lebay. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker mati, ya enggak juga. Ya kan, pakai masker harga mati, tidak pakai masker mati. Ya mati itu tidak ada karena tidak pakai, ya semuanya karena takdir Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Saya enggak mau soal berdebat ya madzhab Qadiriyah dan Jabariyah, nggak mau, udah jangan ditarik-tarik itu. Sudah ikhtiarnya iya, tapi jangan lupa tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ada seorang dia mau sholat, kata beliau, ya Rasulullah ursiluna qati wa atawakkalu Allah. Ya Rasulullah, saya lepas ontaku dan saya bertawakal. Kata Nabi, jangan, kau ikat, ikil summa tawakkal. Kau ikat dulu, kemudian tawakal kepada Allah. Prokes kemarin tuh bahasa ikhtiar kita, tidak dimasukkan bahasa agama. Tawakal, banyak-banyak istighfar, nggak dimasukkan. Seakan-akan nih jadi Tuhan, maka ada indikasi seperti mau dijauhkan dari agama. Maka bahasanya ikhtiar itu semacam itu. Logikanya Pak, nakes itu nggak boleh mati sebetulnya. Nakes itu nggak boleh mati. Ternyata nakesnya mati duluan. Udah pakai masker, sarung tangan, ADP, pakai helm lagi duluan. Bahkan mohon maaf, jubir COVID nasional sudah meninggal duluan. Kan sudah meninggal duluan jubir COVID. Kita kan masya Allah bahasa medsosnya luar biasa. Tiap hari ditampilkan. Bangsal-bangsal rumah sakit penuh Pak. Ya, orang semakin takut lagi. Ya Allah, rumah sakit penuh. Terus kemudian jenazah-jenazah dikubur tuh, yang belum dikubur sudah antri mau dikubur tuh ya. Semuanya ditampilkan orang yang keluar lendir-lendir. Itu semuanya dicamrang. Saya tidak menghadirkan kebesaran Allah. Tidak, maka saya kasih wirid kan, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sam. Itu senjata kita dan itu wiridnya Rasulullah. Maka kalau ada buzzer, saya nggak sebut namanya, yang menuduh saya, memfitnah saya, menyebarkan ajaran sesat, saya bisa tuntut balik tuh pasal penistaan agama. Kalau saya mengajarkan wirid Nabi ini dikatakan sesat, berarti menuduh Rasulullah sesat. Dan menuduh ulama-ulama yang biasa mengamalkan zikirnya itu lewat al-adhkar yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Itu Imam Nawawi sesat, dan ulama-ulama di Indonesia umumnya zikir dan doa itu kitabnya al-adhkar. Saya bisa balik nuntut pasal penistaan agama karena saya dituduh menyebarkan ajaran sesat. Padahal itu wirid Nabi. Saya ingin membawa agar umat ini tidak dicekam rasa takut yang luar biasa sampai tidak menghadirkan kebesaran Allah. Maka wirid itu mengatakan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Kata Nabi, fa'aksir min qauli la haula wala quwwata. Perbanyak olehmu hai Abu Hurairah dari berucap la haula wala quwwata illa billah. Itu dah ajaran agama. Maka kalau ini tidak dihadirkan, bisa jadi indikasi PKI itu ingin menghilangkan, tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Padahal orang benar, saya relax kata ya. Saya bilang andai kata saya mati sudah takdir ya. Covid itu sabab. Covid itu sabab. Kemarin sabab ini menjadi gede, padahal hakikatnya ajal. Ajalnya kecil, sababnya gede. Padahal hakikatnya ajal yang besar, sababnya Covid. Itu maka rasa takut seseorang itu bisa membunuh dirinya. Padahal pesan Allah wala tamutunna illa wa an. Saya khawatir mati karena saking takutnya tidak bawa iman karena begitu takutnya Covid. Sampai orang-orang yang well educated, terdidik dengan baik juga termakan juga rasa. Saya punya kawan di orang Kadit, bapak ini orang terdidik dengan baik, 2 tahun nggak ke masjid, di rumah saja. Saking pada rumahnya itu masjidnya ini, jadi tinggal jalan, nggak mau keluar rumah karena saking takutnya. Ini kan berbahaya. Orang yang well educated, terdidik dengan baik, dan dia pengurus Kadin, rumahnya itu, masjidnya sini, tinggal jalan kaki saja. Nggak berani, 2 tahun nggak keluar, Mbak. 2 tahun nggak keluar, nggak ke masjid, subhanallah. Saking takutnya, saya bilang, Allahu Akbar, ini gimana harus membenahinya kalau akidahnya merosot kayak gini. Maka kemarin dampak ekonomi sih kecil, yang berbahaya degradasi kemerosotan akidah.
Kita tidak lagi menghadirkan kebesaran Allah yang maha kuasa. Andai kata mati, takdir itu semuanya sababnya Covid selesai. Ini konsep baldatun thayyibah. Yang keempat, yang terakhir kata Nabi, nisaun masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kalau di negeri itu orang-orang perempuannya masturat, tertutup auratnya. La yatabarrajna tabarrujal jahiliyah, yang tidak berperilaku dengan perilaku jahiliyah. Kita pesankan anak dan istri kita, Pak, berusaha untuk menutup auratnya ya, tidak terpedaya dengan mode-mode segala macam. Bahkan sekarang orang perempuan pakai gelang di kaki. Itu sebetulnya dalam bahasa agama itu sebetulnya perempuan yang tidak baik. Ya sekarang pakai gelang di kaki karena kebanyakan emas wallahu alam, tapi mode itu pakai gelang di kaki. Padahal itu citra perempuan yang nggak baik kalau kita merujuk pada sejarahnya. Maka jangan berperilaku dengan perilaku jahiliyah, terpesona dengan mode-mode, tutuplah aurat. Itu lebih menyelamatkan kita nanti dari bala yang Allah timbang. Nisaun masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kalau di negeri itu ada perempuan-perempuan yang masih menutup aurat, tidak mengumbar aurat. Ya sekarang pakai jilbabnya, kalau tahun kampanye pakai, yang tadi tidak pakai jilbab, yang tidak pakai sorban, pakai ubel-ubel juga hadir gitu. Wah, ini jangan mau dibodohi lagi, itu sandiwara semuanya. Kalau sudah dekat, sudah dandanannya syar'i semuanya, ada kepentingan. Ya pilihlah orang yang pure, utuh, ikhlas menegakkan syariat Allah Subhanahu dalam bentuk menutup aurat. Ini bukan kisi-kisi ya. Bukan kisi-kisi. Kalau kisi-kisi pada dosen, Pak dosen tolong soalnya nanti ini kisi-kisi. Ini bukan kisi-kisi, ini udah penjelasan gamblang betul. Terakhir Jumat saya di Masjid Fatimah Muhammad, punya Pak Yusuf Marta tuh di Tebet tuh. Saya tanya kemarin khotibnya siapa? Oh Kiai dari Jawa Timur Pak Kiai. Oh yang bicara apa? Kalau Pak Kiai tadi baru kisi-kisi, kalau beliau sudah jelas-jelasan dalam khutbahnya mengajak untuk memilih Dr. Anies Baswedan gitu. Jelas-jelasan itu. Kalau saya cuma kisi-kisi, Pak Kiai mah nggak seberapa. Kemarin beliau jelas-jelasan ya nggak apa-apa. Makanya saya katakan masjid jangan larang khotib bicara siasah, tapi siasah syariah. Nah konteksnya kemarin itu siasah syariah, mengajak umat untuk memilih pemimpin yang betul-betul punya kriteria agama. Ini siasah politik tapi siasah syariah, supaya umat itu betul-betul diajak pada hal yang gamblang dan betul sejelas-jelasnya. Maka ini barangkali kisi-kisi, kalau ini kisi-kisi, tapi mudah-mudahan bisa diterjemahkan dengan bahasa yang gamblang lewat ya latar belakang pendidikan Bapak masing-masing. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri yang kita cinta ini mampu menghasilkan imam yang adil, yang menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Wa aslih wulatal muslimin. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa waffiqhum lil amali bima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin adh-dhalimin al-makirin al-khainin. Allahumma ahlikil kafarata wadh-dhalimin al-makirin al-khainin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tadar 'alal ardi lil kafirin ad-dayyara. Rabbana la tadar 'alal ardi lil makirin ad-dayyara. Rabbana la tadar 'alal ardi lil khainin ad-dayyara. Allahumma dammirhum tadmira wa ahlikum kullal halak wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين والله خير الماكرين
mata nasrullah, mata nasrullah, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib, ala inna nasrallahi qarib, ala inna nasrallahi qarib. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil bal minna ya karim, wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Kita yang melihat kalau pemimpin itu tidak adil, tidak memenuhi janji-janjinya, sehingga kita lihat ya efeknya banyak kemudaratan, sehingga banyak rakyat yang merasa terzalimi. Nah, ya kita punya perasaan, ada perasaan kesal gitu loh, perasaan marah. Nah, kita berdoa ya supaya diberikan pemimpin yang adil. Tapi di saat itu kita juga pesan kesal itu kita keluarkan, ya Allah, anak dia, hukumlah dia seberat-beratnya. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, supaya kita juga jangan ikut berdosa dengan apa yang kita katakan, apakah melaknat pemimpin, mendoakan supaya dia dihukum seberat-beratnya karena dia akhirnya sudah tahu dia sudah menzalimi, apakah itu boleh? Soalnya kalau memang itu boleh ya mungkin ya apa-apa, karena saya sendiri merasakan begitu. Saya kenal itu kesalnya laknat dia, terkutuklah dia gitu. Nah, tapi saya juga merasakan astagfirullah. Boleh tidak saya bersikap demikian? Terima kasih. Baik. Ini banyak sekali pertanyaan semacam ini. Rasulullah itu pernah mendoakan kehancuran orang-orang yang pernah membunuh para hafidul Quran yang Rasulullah kirim untuk berdakwah, akhirnya mereka dibunuh dan Rasul marah. Ya, ini marahnya buat kepentingan agama karena orang-orang yang menghafal Quran itu dibunuh oleh mereka. Maka ayatnya saya lupa tuh. Mereka dibuang, ya disalib, dibuang ke satu tempat yang tidak ada penghuninya sebagai hukuman Allah. Subhanallah, ayat saya lupa itu. Jadi boleh saja, nggak masalah. Karena orang-orang yang model kayak begitu musuh-musuhnya Allah tuh, musuh-musuhnya Allah. Maka kalau ingin, saya pernah di Lemhanas suruh kasih ceramah Pak. Ya, ada kesempatan kasih ceramah di Lembaga Ketahanan Nasional. Bapak ketua kita belum jadi anggota Lemhanas waktu itu, masih Profesor Dr. Suyudi waktu Supanji ya, adiknya dari mantan dan Puspon Pak Supanji, adiknya di Guru Besar UI. Saya bicara apa Pak? Terserah Pak Ustadz mau bicara apa saja. Subhanallah, saya diberikan kesempatan untuk bicara apa saja di Lemhanas. Saya kasih ayat kulillahumma malikal mulki, hadir Pak. Ya gubernur, bupati, wali kota. Saya nggak tahu gubernur wali kotanya sudah KPK semuanya barangkali yang saya sampaikan itu. Saya sampaikan ceramah itu bahwa ini kepemimpinan amanah dari Allah supaya nanti pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ketidakadilan, itu doa-doa saya tadi tuh ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana. Itu ayat Nabi sampaikan tuh ketika menghancurkan patung-patung di Ka'bah Pak. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila dihancurkan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. Itu Nabi ucapkan tuh ayat-ayat berulang-ulang ketika beliau menghancurkan patung-patung yang ada di dinding Ka'bah dan di dalam Ka'bah yang jumlahnya 360 patung. Ka'ada di ayyamis sanah, sejumlah bilangan hari setahun. Jumlah patungnya 300 dihancurkan Nabi dengan ayat wa qul ja'al, sungguh telah datang kebenaran. Ini saya sampaikan ayat juga. Ini sudah ada isyarat datang kebenaran, biar Allah betul-betul buktikan bahwa inilah kebenaran yang kita inginkan selama ini. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Maka saya tadi mendesak mata nasrullah, mata nasrullah, mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Ala inna, ketahuilah pertolongan Allah sangat dekat.
Ini sudah sangat dekat nih. Ala inna nasrallahi qarib. Mudah-mudahan Allah betul-betul wujudkan keinginan kita. Jadi mendoakan ketidakbaikan pada orang-orang yang tidak baik, iya. Ya, kasus Thaif itu beda. Kasus Thaif itu beda ketika Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, karena ketidaktahuan mereka akan kebenaran, maka Nabi doain. Kalau ini orang-orang yang memusuhi kebenaran. Beda, orang-orang Thaif itu melempari Nabi sampai Nabi terluka, didoain Allahumma hdi qaumi. Itu Nabi di Thaif mendoakan mereka baik supaya dapat hidayah. Konteks orang-orang Thaif itu tidak tahu kebenaran. Konteks orang-orang kafir Quraisy Mekah itu orang-orang yang justru memerangi kebenaran. Maka kita doakan orang-orang yang memerangi kebenaran dengan doa yang tadi saya sampaikan tuh ya. Ya Allahumma Rabbana la tadar. Nabi Nuh saja mendoakan tuh Rabbana la tadar alal ardi lil kafirina. Ya Allah, jangan kau sisakan tempat di muka bumi ini sejengkal pun bagi orang-orang kafir. Karena Nabi Nuh sudah tidak sabar tuh ya. Rabbana la tadar alal ardi lil kafirina dayyara. Kalau saya Rabbana la tadar alal ardi lil makirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan tempat di Indonesia bagi orang-orang yang bermakar jahat sejengkal pun. Rabbana la tadar alal ardi lil makirina lil khainina, bagi orang-orang yang khianat jangan kau sisakan tempat di Indonesia ini sejengkal pun. Boleh. Jadi konteks Nabi mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la, itu orang-orang Thaif yang tidak tahu kebenaran. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah yang sudah tahu kebenaran tapi memerangi kebenaran. Jadi kata ulama, boleh saja kok orang doain ceraka, iya, karena mereka musuh-musuh Allah. Allah saja menghancurkannya. Allah saja menghancurkan orang, maka kita diberikan pintu peluang juga untuk mendoakan ketidakbaikan bagi musuh-musuhnya Allah. Orang Thaif itu bukan musuh Allah, mereka tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasul kebenaran. Beda dengan Abu Lahab, Abu Jahal, itu beda itu. Ya, beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, mereka tahu kebenaran tapi justru memerangi kebenaran gitu. Ya, doa-doa saya tadi begitu. Saya selama ini doanya terus itu Allahumma ya. Tidak ada kekuatan kecuali kita pada Allah, sebab rekayasanya desain by desainnya udah luar biasa, Pak. Ya sampai somonat ya. Kalau Pak Amin Rais itu meledak-ledak karena beliau tahu betul tidak lulus verifikasi, ada pesanan tertentu. Karena suara beliau vokal soal ijazah itu bisa jadi, karena vokalnya beliau soal ijazah. Maka dititipkan pesan supaya tidak diluluskan verifikasinya Partai Umat, bisa jadi indikasi. Maka ketidakadilan, kebohongan, kecurangan, kerakusan, ini betul-betul kita doakan biar orang-orang yang kemudian menjadi musuh-musuhnya Allah itu Allah hancurkan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk sebuah ketidakadilan, kebohongan, kezaliman dan lain sebagainya. Udah sekarang kalau orang beriman dia ya wa makaru wa makarallahu wallahu khairu. Saya panggil terus ya wa makaru wa makarallahu wallahu mata nasrullah. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kapan pertolongan? Mata nasrullah, mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Sampai dalam perang Badar jumlah kita cuma 316, Pak ya. Jumlah orang kafir 3000 lebih. Bayangkan satu orang harus berhadapan dengan, karena dia 316. Orang kafir Quraisy itu jumlahnya 3000. Sampai Nabi mengatakan, ya Allah, jikalau kau tidak tolong nih agama, la tu'badu abadan. Kau tidak akan disembah selama-lamanya Allah. Kalau Islam ini kau tidak tolong. Sampai Nabi bilang itu, la tu'badu abadan. Kalau ini engkau tidak tolong ya Allah. Ini pertarungan hidup mati itu tuh 316 di bulan suci Ramadan di padang pasir. Kondisi puasa, kondisi padang pasir, jumlah lebih sedikit. Logika strategi perang, mereka menang. Maka melihat itu Nabi kan, kalau agama ini kau tidak tolong ya la tu'badu abadan, kau tidak akan disembah selama-lamanya. Karena Rasulullah wafat, sahabat wafat, hancur semua. Saya mau mengajarkan kebenaran, mengajak menyembah Allah. Maka ditolong bi alfi minal malaikati munzalin, 1000 malaikat turun dari langit. Nabi dalam tafsir Ibnu Katsir semua bersorban merah. Bersorban merah turun, kata Nabi, itu malaikat turun. Karena Nabi bilang kalau agama ini kau tidak tolong la tu'bad. Saya kata begini juga kasus sekarang ini. Kalau ini kesempatan terakhir orang yang adil, orang bijak, orang cerdas, orang jujur, engkau tidak tolong untuk jadi presiden ya Allah, barangkali sulit lagi kita menyuarakan kebenaran sesudah ini. Nah, alhamdulillah, iya betul, Allahu Akbar, betul. Kan saya katakan 50 tahun, 100 tahun yang akan datang belum tentu hadir orang semacam ini, Pak.
Sejak negeri ini merdeka, saya tidak mengecilkan yang lainnya. Sejak negeri ini merdeka sampai saya usia 57 tahun, belum pernah saya lihat sosok orang yang betul-betul berpikir pure jujur untuk membangun negara dengan segala prestasinya. Ya, saya dekat Lebak Bulus. Ya, kalau rumah beliau agak besar karena memang beliau sudah dulu pernah punya jabatan banyak, jadi punya uang banyak, kalau bukan dari hasil ini. Ya, makanya Jakarta tuh ada BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Nggak pernah terpikirkan sebelumnya, Pak. Bukan hanya masjid saja, ibadah Buddha, gereja, terus Protestan, Katolik dikasih BOTI itu. Kan berpikir luar biasa. Dan tuduhan radikalisme nggak ada. Pemikirannya sangat wasitiyah ya, sangat moderat. Ya, bicara teratur. Karena ini yang punya tanggung jawab, pertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngurus Jakarta luban 181 triliun di ujung penak saya, kata beliau. 181 triliun. Bayangkan kalau mau diselewengkan bisa saja, tapi komitmen iman kan. Komitmen iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab di akhirat. Ini yang orang mirip dengan Umar Ibn Abdul Aziz, kata beliau, saya akan mendampingi rakyat saya orang per orang sampai nanti dihisab di hadapan Allah. Itu Umar Ibn Aziz begitu ngomongnya, saya akan mendampingi orang per orang dari rakyat saya nanti kalau dihisab di hadapan Allah. Kenapa ini tidak sholat? Saya tanya, ya Allah. Kenapa ini kemudian maksiat? Tanya saya. Sampai begitu tuh. Ya, dampingi orang per orang, bayangkan. Nggak pernah hadir seorang pemimpin umat. Makanya 50 tahun, 100 tahun akan datang belum tentu hadir sosok semacam ini. Dari sejak merdeka sampai sekarang baru ini. Maka fight betul nih, ya, perjuangan betul. Apapun kita lakukan dalam konteks masih dalam koridor hukum, ya, tetap kita perjuangkan. Yang ada kekuatan kita. Kalau bapak-bapak yang cerdas-cerdas kan baca, Masya Allah, strategi dan segala macam, Pak. Tapi kita seringkali jangan lupa ada wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Contohnya tadilah Nabi Musa. Fir'aun lupa justru bayi yang ia besarkan dalam istananya justru itu yang menghancurkan kekuasaan dia. Lupa bayi-bayi dia sembelih semuanya. Yang dia rawat dalam istananya justru yang meruntuhkan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Silakan mau bermakar apa saja, kata sahabat saya Ustaz Bahtiar Nasir, punya uang triliunan digelontorkan, ya, didesain KPU-nya, MK-nya. Saya terakhir ceramah di MK, Pak, Mahkamah Konstitusi. Kawan-kawan bilang, Ustaz hajar habis, Ustaz. Jangan dihajar habis Ustaz, pulang saya nggak diamplopin. Iya, kawan-kawan penggiat dakwah, saya tahu mereka, saya ceramah di Mahkamah Konstitusi. Ada Pak Mahfud ND, Pak Jimli Asidiki yang sekarang, ya, adik iparnya beliau, ada. Ya, saya sampaikan bahasa hadis saya, al-qudatus salasah, kata Nabi. Hakim itu ada 3. Wahidun fil jannah wasnani finnar. Hakim itu ada 3, kata Nabi. Wahidun fil jannah, 1 di sorga, 2 di dalam neraka. Ya, saya sebenarnya hakim agama. Kawan-kawan sudah banyak menjadi ketua pengadilan tinggi agama di provinsi. Saya sebenarnya calon hakim. Cuma saya tahu hadis ini, saya nggak mau jadi hakim, saya mundur. Sudah pendidikan di Bandung, saya pulang, Pak, karena saya takut yang 2 ini. Saya sampaikan hadis itu di hadapan beliau. Ustaz, itu hadis dulu kami dulu. Iya, Pak, sekarang tinggal ngamalin saja, Bapak. Ya, Bapak termasuk yang di sorga atau di neraka, tergantung. Yang di sorga arafal haqqa wa qadabi. Hakim yang di sorga itu arafal haqqa, dia tahu kebenaran dan dia menghukumkan dengan kebenaran itu. Itu yang di sorga. Yang di neraka arafal haqqa wa lam yaqdibi. Dia tahu kebenaran tapi dia tidak hukumkan dengan kebenaran, itu neraka. Saya takut yang 2 ini saya mundur, Pak, jadi hakim. Hakim agama juga bisa main duit, lebih segala putusan-putusan itu bisa segala banyak celah-celah untuk bisa diuangkan gitu. Apalagi dalam proses hukum mudah sekali. Orang mau bayar apapun dia biar dia tidak terjerat hukum, selesai. Jadi monggo doanya itu, ya. Ini jadi kampanye nih, ya. Ayat itu beliau tuh. Jangan sulit-sulit nih kamu. Terima kasih. Tadi ada 4 balas yang akan dipakai bersama pemimpin. Saya ingin mengutip sedikit mungkin penjelasan kita dalam surat Al-Ahzab ayat 65 sampai 60. Yang Allah kabarkan kepada kita semua akan dibolak-balik, akan dipangkat seperti satu. Ketika kita salah dalam memilih pemimpin, kemudian kita lakukan
Allah perintahkan untuk melakukan. Yang pertanyaan saya, kalau dulu kita salah memilih pemimpin, apa yang harus kita lakukan, dan ke depan apa sikap yang kita lakukan di masa yang akan datang? Ya, alhamdulillah. Ya, orang beriman tuh nggak boleh terjerembab dalam lubang yang sama. Maka sebetulnya kriteria pemimpin bukan muka berkerut dan rambut beruban, bukan. Iya, itu bukan bahasa agama. Bahasa agama ini imamun adil. Jadi kriteria pemimpin itu imamun adil, imam yang diimbui kata sifat adil. Kalau dalam bahasa nahwu itu sifat mausuf namanya. Sifatnya adil, yang disifati imam, imamun adil, bukan yang berambut, yang beruban dan muka berkerut. Orang beruban dan muka berkerut bisa jadi kebanyakan utang, Pak. Saking bingung dia mikirin bayar utang, saya mukanya berkerut, ubah. Dalam bahasa hadis sebetulnya begini. Kata Nabi, kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyan. Kata Nabi, kafa cukuplah bil Islam dengan aturan Islam, wasyaibi dan uban lil mar'i bagi seseorang nahiyan mencegah dirinya untuk tidak neko-neko. Jadi cukup dengan syariat Islam, aturan Islam, dan rambut beruban mencegah seseorang untuk neko-neko. Jadi sebetulnya kalau sudah beruban jangan mau jadi presiden, justru nengok akhirat sudah banyaknya. Ya, jadi kriteria itu pertama salah menurut hadis Nabi. Yang kedua kata Nabi, kafa bil Islam. Cukuplah dengan Islam, wasyaibi dan beruban rambut, lil mar'i bagi seseorang nahiyan mencegah dia untuk tidak neko-neko. Jadi kalau sudah berambut ini ya sudah nengoknya ke akhirat karena sudah lebih dekat kepada kematian, kan gitu logikanya. Jadi kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyan, hadis Nabi. Cukuplah dengan Islam, aturan Islam, wasyaibi dan rambut beruban lil mar'i bagi seseorang nahiyan mencegah dia, bukan malah masih nafsu, masih mau serakah, paham enggak? Nahiyan mencegah dia untuk tidak neko-neko. Maka kalau sudah beruban ya parkirnya lebih banyak di masjid lah, nggak usah ngurusin segala macam lah, banyak gitu. Jadi kriteria beruban dan muka berkerut itu bukan bahasa agama. Bahasa agama ini, Pak. Jadi ikut hadis Nabi, bukan ikut kriteria seseorang, bukan. Ikut kata Nabi, kafa bil Islam wasyaibi lil mar'i nahiyan. Justru kalau dengan Islam aturannya segala macam sudah sempurna, rambut berudan jangan neko-neko lagi dah. Nahiyan mencegah dirinya untuk tidak neko-neko. Tahu neko-neko, Pak? Macam-macam udah beruban, malu gitu ya, malu. Bukan malah kriteria jadi presiden beruban, justru stop lah, nahiyan lil mar'i. Mencegah bagi seseorang itu. Ini bukan kisi-kisi lagi kalau ini dah. Ini gamblang gitu ya. Baik dah ya. Baik. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabb. Bismillah. Mari Pak ya, sehat ya. Ya Allah Ustaz ya, sehat ya, mari. Bang, sehat? Siap. Ayo, salam.